Sahabat Mutiara Kasih yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan perenungan kita secara khusus dalam hari Minggu ini. Mari kita memulai permenungan kita akan sabda Tuhan pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan cinta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau terus menganugerahkan setiap rahmat dan berkat hidup yang kami perlukan. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon Engkau menerangi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menyelami setiap sabda yang Kau firmankan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Permenungan kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan pasca orang-orang Yahudi sudah dekat, dan Yesus naik ke Yerusalem. Dan di bait suci dia mendapati orang-orang yang sedang berjualan lembu dan domba dan merpati, juga penukar-penukar uang yang sedang duduk. Dan dengan membuat cambuk dari tali temali, dia mengusir semuanya dari bait suci itu, baik domba-domba maupun lembu-lembu, dan dia menumpahkan keping-keping uang para penukar uang dan menjungkir balikan meja-mejanya. Dan terhadap mereka yang berjualan burung merpati, dia berkata, "Singkirkanlah hal-hal ini dari sini. Janganlah menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah perdagangan." Dan para muridnya teringat bahwa ada tertulis, "Kecemburuan akan rumahmu telah melahap aku." Kemudian orang-orang Yahudi menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau menunjukkan tanda apa kepada kami, sehingga engkau melakukan hal-hal ini?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari. Namun yang ia katakan tentang tempat suci itu adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala dia sudah dibangkitkan dari antara yang mati, para muridnya teringat bahwa dia pernah mengatakan hal itu kepada mereka, dan mereka percaya pada kitab suci dan pada firman yang telah Yesus katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sekalian merayakan pesta Basilika Lateran, atau biasa disebut Basilika Yohanes Lateran di Roma. Basilika Lateran diberkati oleh Paus Silvester pada tahun 324. Basilika Lateran disebut juga Basilika Kepausan, karena itulah yang semula menjadi katedral uskup Roma atau paus. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci yang kita akan dengarkan pada hari Minggu ini
secara khusus bacaan Injil, sangatlah menarik dan relevan dengan kehidupan kita. Terlebih khusus identitas kita sebagai murid-murid Kristus dan anak-anak Allah. Bacaan Injil tadi menampilkan kisah tentang Yesus yang marah. Keempat Injil dengan gayanya masing-masing memuat kisah kemarahan Yesus yang melihat dan menyaksikan halaman bait Allah dijejali para pedagang dan penukar uang. Injil sinoptik menempatkan kisah ini di bagian akhir karya Yesus dan menjadikannya sebagai salah satu alasan penangkapan Yesus yang terjadi tidak lama kemudian. Sedangkan dalam penggambaran penginjil Yohanes, kemarahan Yesus dan penyucian bait Allah terjadi pada awal karya Yesus. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa Yesus yang baru saja tampil di muka umum berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ketika sampai di bait Allah, Yesus disuguhi pemandangan yang membuatnya kesal. Sebab bait Allah dijejali pedagang yang jumlahnya sangat banyak. Antara lain pedagang-pedagang lembu, domba, burung merpati, dan ada juga para penukar uang. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Jika dipandang dalam kacamata yang lain, keberadaan para pedagang dan para penukar uang sebenarnya sangat penting. Mengapa demikian? Hewan yang mereka jual adalah hewan yang akan dipersembahkan di bait Allah. Dengan demikian, orang-orang yang berdatangan dari jauh tidak perlu repot-repot membawa kurban dari rumah mereka masing-masing. Selain itu, posisi para penukar uang juga penting. Sebab uang asing harus ditukar terlebih dahulu dengan uang Yahudi sebelum dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Peran penting akan kehadiran para pedagang dan penukar menjadi salah. Sebab dilakukan dengan cara yang salah pula. Sehingga menghasilkan kemarahan dari Yesus. Bagi Yesus, peran penting akan semua hal itu tidak boleh sama sekali mengesampingkan atau menomorduakan, menomortigakan dan seterusnya kesucian dari bait Allah itu sendiri. Dan hal ini sangat tampak dalam narasi dari penginjil Yohanes tadi. Penginjil Yohanes menarasikan kisah ini dengan nada yang keras. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan suci dan juga pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran menjadi saat beramat dan tentu saat yang baik untuk kita kembali merefleksikan diri kita dan melihat sejauh mana perlakuan dan sikap kita terhadap gereja yang adalah rumah Tuhan dan rumah doa. Serta sejauh mana tindakan dan perbuatan kita yang juga adalah gambaran gereja yang hidup. Sejatinya gereja merupakan tempat perjumpaan dengan Allah, atau tempat di mana kita sekalian dapat mengalami perjumpaan intim dengan Tuhan sendiri, terutama melalui perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Gereja juga menjadi tempat kudus, suci dan sakral, sehingga sangat diperlukan dan dituntut sikap penghormatan, penghargaan, dan penuh kesadaran, terlebih juga hati yang siap untuk beribadah. Gereja juga menjadi simbol kehadiran Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam gereja, baik itu kekayaan arsitektur maupun simbolisme religius, merupakan sarana yang membantu kita merasakan secara nyata kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan yang tidak kalah penting, gereja juga adalah rumah yang nyaman. Paus Fransiskus mengatakan dan mengungkapkan
gereja sebagai rumah yang nyaman, tempat umat merasa diterima dan merasa damai. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pemaknaan dan penghayatan akan gereja ini sekaligus menjadi makna dan penghayatan bagi pribadi kita masing-masing yang juga adalah gereja yang hidup. Sebagai gereja yang hidup, setiap kita dipanggil dan juga diutus menjadi tempat perjumpaan dengan Allah bagi orang lain. Juga senantiasa menjadi pribadi yang terus memancarkan dan menggaungkan penghormatan kepada Tuhan dan juga sesama. Selain itu, sebagai gereja yang hidup, kita juga mesti menyadari bahwa diri kita harus terus menghadirkan Allah, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan-perkataan kita. Dan pada akhirnya, gereja yang hidup, diri kita juga harus menghadirkan dan menjadikan rasa aman bagi orang lain, sehingga sesama kita benar-benar merasa diterima dan merasa damai. Dengan demikian, gereja tidak hanya hadir dalam bentuk bangunan fisik saja, tapi sungguh-sungguh menyata dan menyelami setiap pribadi berkat kehadiran kita sekalian yang adalah gereja yang hidup itu. Kesadaran akan makna gereja dan identitas kita sebagai gereja yang hidup amatlah penting. Sebab dengan demikian gereja tidak semata-mata hadir sebagai sebuah penegasan akan keberadaan kita sebagai orang-orang Katolik, dan juga tidak hanya menghasilkan kebanggaan akan gedung gereja yang mewah. Semua itu sama saja dengan para pedagang yang datang menjual belikan dagangan mereka. Tetapi sebaliknya, kesadaran akan makna gereja dan kita sebagai gereja yang hidup menjadi penting agar masing-masing kita sungguh-sungguh terlibat dan berpartisipasi pada karya keselamatan Allah, baik secara komunal, dalam kebersamaan, tapi juga dalam hidup pribadi kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan cinta, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kesempatan-kesempatan berahmat bagi kami. Secara khusus, kesempatan untuk boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu yang kami dengar dan kami renungkan menjadi penuntun dan peneguh bagi kami dalam menjalani setiap tugas dan karya kami masing-masing. Kami mohon ini semua dengan pertolongan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.